Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Haifah Sosan Subakti dari kelas 1196. Ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jadi yang pertama itu ada konsentrasi. Nah, jadi di sini aku ada dua ini. Nah, ini kalau konsentrasinya itu ditambah, maka dia akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan sebaliknya juga, jika konsentrasinya itu dikurang, maka dia akan bergerak atau bergeser ke arah dirinya dia sendiri. Nah, untuk biar lebih paham lagi, aku ada contoh. Ini ada contoh reaksi dari gas N2 ditambah dengan gas 3H2 menghasilkan gas 2NH3. Nah, di sini kalau seumpamanya nih, aku pengen nambah konsentrasi di gas N2 ini, maka dia akan bergerak ke arah yang berlawanan, ke arah 2NH3 ini, berarti dia akan bergerak ke arah produk. Nah, sama halnya juga kalau seumpamanya aku mau nambah konsentrasi di 2NH3 ini. Nah, nantinya dia akan bergerak ke arah yang berlawanan alias ke arah reaktan. Nah, kalau seumpamanya aku mau kurangin terus gimana? Ya udah, kalau mau kurangin tinggal sebenarnya aku pengen ngurangin gas 3H2 ini, berarti nanti dia akan bergeser ke arah sini karena dia dikurang gitu. Nah, selanjutnya itu adalah suhu. Di sini aku juga ada dua poin juga. Yang pertama, kalau suhunya itu dinaikkan, maka dia akan bergerak atau bergeser ke arah delta H yang nilainya itu positif alias endoterm. Nah, kebalikannya, kalau seumpamanya suhunya itu diturunin, maka dia akan bergerak ataupun bergeser ke arah delta H yang bernilai negatif alias exoterm, maaf. Nah, aku ada, biar kalian juga makin paham nih, aku juga ada contoh lagi. Ini masih reaksi yang sama, cuman dia ada keterangan delta H-nya. Nah, ini yang ini negatif, yang ini positif gitu. Jadi kalau sama ininya positif, berarti ininya negatif, ini tinggal ditentuin aja gitu ya guys. Cuman karena ini pas banget dapatnya lagi yang ininya negatif, ininya positif, jadi kayak gini aja, oke? Nah, tadi kan sumpahnya nih aku pengen nurunin suhunya. Nah, berarti tadi kalau suhunya diturunin, berarti dia akan bergeser ke arah delta H yang bernilai negatif. Berarti dia akan bergeser ke arah sini, ke arah produk. Nah, kalau sumpamanya aku pengen naikin suhunya, berarti dia akan bergeser ke arah delta H yang nilainya positif. Berarti dia akan bergeser ke arah reaktan, gitu. Nah, sekarang yang terakhir nih, yaitu tekanan dan volume. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tekanan dan volume itu, mereka itu berbanding terbalik ya. Jadi kalau sumpamanya volumenya naik, berarti tekanannya itu turun. Kalau sumpamanya volumenya turun, berarti tekanannya naik gitu. Nah, jadi di sini aku ada dua poin juga. Yang pertama itu dia yang tekanannya naik. Kalau dia tekanannya naik, berarti dia volumenya turun dan koefisiennya, dan nanti dia akan bergerak ke arah koefisien yang kecil. Nah, kalau yang ini kan volumenya itu turun. Berarti maksudnya tekanannya turun, berarti dia volumenya naik. Dan nanti dia akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Nah, biar gampang ngafalinnya, kalian tuh cukup ngafalin kalau seumpamanya volumenya naik, berarti dia bakalan bergerak ke arah koefisien yang besar. Kalau volumenya turun, berarti dia akan bergerak ke arah koefisien yang turun. Nah, untuk tekanannya nanti biar bisa nanti langsung aja sekalian disamain aja gitu kan, karena kan tekanan itu berbanding terbalik dengan volume, berarti kalau pas volumenya naik berarti tekanannya turun, kalau pas volumenya turun tekanannya naik gitu. Nah, aku ada contoh juga, ini masih dengan reaksi yang sama. Kalau sumpahnya nih, kalau tekanannya itu mau aku turunin, berarti jadinya gimana? Karena tekanannya turun, berarti otomatis dia volumenya naik. Nah, karena volumenya kan naik, berarti dia pakainya yang berarti dia bergerak ke arah koefisien yang besar. Nah, sekarang kita hitung dulu nih koefisien di sini. Ini ada 1, ini 3. 1 tambah 3, 4, terus yang sebelah sini ada 2. Nah, berarti koefisien yang besar tuh yang sebelah sini. Nah, berarti dia bakalan bergerak ke arah sini, ke arah reaktan gitu. Nah, kalau seumpamanya aku mau tadi kan tekanannya itu turun. Nah, sekarang kalau seumpamanya tekanannya naik nih. Nah, berarti volumenya turun, terus dia bakalan bergerak ke arah koefisien yang kecil. Nah, berarti dia bakalan bergerak ke sini. Tadi kan kita udah ngitung nih, ini 2. Gitu, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga aja kalian bisa paham dengan apa yang aku
jelasin gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.